Udah nyala harusnya. Hai semuanya, gue Arniu pengen bacain komen-komen kalian. Gue gak sabar banget karena gue yakin warga kreatif itu komen-komennya itu pasti sangat bikin inspiratif banget. Kita coba ya. King of Tongue Service. Oke, King of Tongue Service. Bau mulut. Oke, gak apa-apa. Bahasa lu jangan sok Jakarta, logat lu nggak jelas, Cina tuh nggak bisa fasih bahasa Jakarta. Mending bahasa biasa aja. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Sayo Halemi, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif finansial, kreatif membaca buku, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, monggo di subscribe. Hari ini gue pengen ngebahas netizen. Terinspirasikan dari kalian yang nanya ke gue, Kak tolong bahas daya literasi netizen yang bisa menimbulkan masalah. Dari situ gue melakukan research, yes, Google, dan tidak mendapatkan data mentah terhadap korelasi daya literasi netizen dan masalah. Tapi uniknya di zaman big data sekarang, pas gue nyari-nyari kayak gini, entah kenapa TikTok gue keluar FYP-nya Kak Kris, dimana Kak Kris ngomongin bahwa Indonesia itu negara yang paling tidak sopan. Dari situ, gue pengen tahu ada raw datanya gak? Dan ternyata ada. Dan raw data ini dipublish oleh Microsoft, salah satu perusahaan ternama di Amerika yang didirikan oleh Bill Gates. Jadi Microsoft itu ngebuat yang namanya Digital Civility Index, yang artinya adalah kesopanan kita di dunia digital. Research ini sudah berjalan 5 tahun ke belakang. Untuk lebih gampangnya, kita ngomongnya DCI aja. DCI report di tahun 2020 berakhir di bulan Mei. Dan survei ini melibatkan 16.000 responden di 32 negara. Di Indonesia ada 502 partisipan. Penilaiannya itu dari 0 sampai 100, semakin tinggi berarti kalian makin gak sopan. Dan kalau dibandingin di tahun kemarin, kita itu naik 8 poin. Tapi uniknya, yang bikin kita turun itu terlihat bukan bocil, tapi adults, which is secara definisi adalah orang dewasa atau anak-anak yang umurnya sudah 20 ke atas. 69% bilang mereka itu at least sekali berinteraksi di dunia digital dengan agenda I stood for myself, aka prinsip gue bener kok. Kesopanan online ini pun juga dibagi 4 kategori. Kontak yang tidak diinginkan naik, kontak seksual yang tidak diinginkan itu malah turun, kerusakan reputasi tidak berubah, ditindas atau dilecehkan itu naik 5 poin. Resiko terbesar dari perilaku netizen di Indonesia ada 3 kategori. Hoax, scam, atau fraud itu naik 13 poin. Hate speech naik 5 poin. Discrimination turun 2 poin. Dan dibilang interaksi digital yang tidak sopan ini 48% itu datang dari orang yang tidak dikenal. Tapi 4 dari 10 bilang interaksi pas zaman itu lebih positif. Dan hampir 5 dari 10 orang bilang mereka pernah terlibat dalam kasus bullying. Dan dari ini semua yang gue paling kaget adalah kebanyakan millennials. Dan kalau reportase ini kita angkat secara makro sebagai negara, kita menjadi negara yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Secara global kita nggak paling bawah, kita itu ranking ke-29. Dimana yang paling buruk adalah South Africa. Dan uniknya pas DCI ini dirilis sama Microsoft di awal tahun, akun Microsoft langsung diserang sama netizen dan akhirnya diblok. Apa penyebabnya bikin DCI kita tinggi? Ini pertanyaan yang sangat kompleks. Kagak ada satu jawaban yang benar-benar bisa ngejawab ini secara satu paragraf. Tapi simpelnya kita tahu kan, kalau misalnya internet itu kita nggak butuh pakai nama asli kita. Kita bisa pakai fake accountnya kita. Alhasil orang yang pakai fake account pasti kalau ngomong nggak mikir karena kagak punya skin in the game. Dimana ya kalau misalkan dikatain balik ya dia juga nggak tahu gue siapa kok, peduli setan. Tapi mindset seperti itu menurut gue agak unik kalau diasosiasikan dengan orang-orang yang sudah dewasa. Gue tahu bakal ada beberapa kalian yang bakal ngomong, bro ini nggak fair bro, ini kan cuma quantitative research dan sampel size-nya kecil banget, cuma 500 orang. Coba sampai ribuan, pasti kita mang sopan kita bro. Mana bisa ratusan represent 270 juta penduduk, gila. Tapi again, ini adalah sampel data yang bisa kita bahas.
Dan by the way, kalian juga bisa download sendiri, link ada di deskripsi. Dan mungkin kalian juga bertanya, oke bro, terus apa? Lu udah dapet data ini, lu bisa ngapain? Gue juga kagak tahu, I'm just being honest with you. Karena menurut gue problem ini sangat makro. Pertama, pas gue lihat data ini, gue langsung mikir, ini mah pasti berkorelasi dengan kita masih developing countries. Infrastruktur kita juga masih developing. Tapi kalau misalnya kita ambil indikator ekonomi paling generik, yaitu GDP atau yang kita sebut PDB, performa kita lebih loh dibanding negara-negara tetangga kita. Tapi mereka lebih sopan dalam interaksi digitalnya dibanding kita. Lalu mungkin kalau gue berpikir kritis, mungkin konteksnya GDP kurang tepat karena kita penduduknya kan banyak dibandingin dengan negara-negara tetangga kita. Karena kita punya GDP harus dibagi sama sekian banyak penduduk. Dan akhirnya gue ketemu satu data ini dari World Bank yang kasih tahu ternyata income gap di Indonesia itu sangat tinggi. Tapi World Bank di 2020 memberikan reportase sudah ada progres signifikan terhadap income gap ini. Ada 115 juta jiwa yang masuk dalam kategori aspiring middle class, hampir 50%, di mana penghasilannya dari 2 juta sampai 4,8 juta. Kenapa gue mengambil income atau pendapatan ini sebagai indikator lainnya? Karena gue berasa harusnya namanya pendapatan makin banyak harusnya lari ke pendidikan ya. So, gue berasa apakah itu yang bikin negara kita nggak sopan? Karena kebanyakan kita punya ekonomi terlalu terkonsentrasikan ke kita punya kelas elit. Tapi kalau dilihat dari data riset si Credit Suisse, Gini indeksnya Thailand itu bahkan di bawahnya Indonesia loh. Jadi di Thailand itu income gap-nya itu lebih parah lagi dibanding Indonesia. Tapi Thailand ada di urutan ke-19. Kita ada di urutan 29. Berarti harusnya kagak ada hubungan sama income gap atau pendidikan. Bro, lu jangan bacot doang dari tadi. Solusinya apa, bro? Ngomong doang mas, semua orang juga bisa. Sekali lagi, gue kagak tahu solusinya. Gue hanya bisa memaparkan informasi yang gue research Google. Tapi opini gue nih, masalah menurut gue sangat kompleks. Nggak bisa pakai approach yang top down. Harus bottoms up, bukan dari atas ke bawah. Jadi kita sebagai rakyat jelata harus bisa melakukan suatu kontribusi. Ini topik juga gue bawa ke Instagram stories-nya gue. Kebanyakan yang respon ngomongnya adalah pendidikan. Tapi pendidikan terlalu luas ya, terlalu generik. Menurut gue kita harus mulai dari diri kita. Kita harus bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol. Terutama profesi gue sebagai content creator, ya gue harusnya bisa kontrol apa yang gue produksi. Bukannya mengkaitkan, tapi menurut gue, kalau misalkan masyarakat Indonesia itu konsumsi konten receh terus, ya perilakunya lama-lama juga jadi receh. Bro, receh atau enggaknya kan subjektif bro. Menurut lu receh, menurut gue kagak. Menurut gue receh, menurut lu kagak. Mau yang receh pun ada yang bisa diambil positifnya bro. Gue gak bisa ngomong apa lagi kalau misalnya kalian berpikir seperti itu. Ada metafor yang bilang bahwa you are what you eat. Lu adalah apa yang lu makan. Kalau misalkan lu makan junk food, ya pikiran lu juga ngejang. Bro, Warren Buffett itu makan McD lu setiap pagi lu. Dia orang terkaya. Lu gagal. Punya startup gagal. Punya bisnis gagal. Terusin aja. Ya, apapun yang gue ngomong salah. Ya. Capek gue udah. Ih, canda kali bro, masa kayak gitu aja baper sih. So, balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah daya literasi netizen bisa menimbulkan masalah? Sekali lagi kagak ada datanya, tapi kalau gue disuruh nebak, harusnya berkorelasi. Ini based on intuisinya gue doang ya. Gue kagak ada data. Dan solusinya gue cuma bisa ngomong ke diri gue sendiri. Yaitu ya gue kalau misalnya buat konten yang ada edukasinya. Apakah artinya gue perfect guys? Pastinya kagak. Apakah artinya konten gue selalu ada manfaatnya? Pasti kagak. Gue banyak kok upload konten-konten receh. Tapi yang gue takutkan adalah konten receh dan konten edukasi gapnya sama kayak income gap di Indonesia. Ya makin menjadi-jadi. Gue kagak bilang ini directly correlated, tapi gue berasa ini ada korelasinya. So buat video kali ini gak terlalu abstrak. Menurut gue solusi untuk perorangannya adalah coba aktivitas di dunia digital kita dikembangkan lebih baik lagi. Coba punya empati, respect dengan perbedaan, diem dulu sebelum jawab. Dan kalau misalnya kalian produksi konten, ya kalau bisa konten yang ada manfaatnya. Gue rasa ini semua ada di kontrolnya kita sebagai rakyat jelata. Ini yang bisa kita lakuin. Ini adalah kita punya effort kecil untuk bisa memajukan bangsa kita lebih sopan lagi. Buat kalian warga kreatif, gue yakin pasti kalian juga pemikirannya kritis. Mungkin kalian mau memberikan masukan atau opini, bisa langsung di kolom komentar aja. And ya, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.